Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mendeskripsikan tentang Taman Nasional Tanjung Puting. Dan anggota kelompok kami ada Faiza Syafira, Farah Puspita, Khairutunisa, Mirza Pahlevi, Noviana Nur Arifah, dan Yahdi Nur Hakim. Dan yang pertama akan dibacakan oleh Noviana. Saya akan membacakan profil Taman Nasional Tanjung Puting. Taman Nasional Tanjung Puting adalah sebuah taman nasional yang terletak di Semenanjung Barat Daya Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 415,040 hektar atau kurang lebih dari 6 kali luas kota Jakarta. Dalam satu dewasa terakhir telah menjelma menjadi destinasi andalan Indonesia yang paling diminati wisatawan mancanegara di Pulau Kalimantan. Tempat satu ini pun juga sebagai lokasi untuk pusat rehabilitas orangutan pertama yang ada di Indonesia. Lalu dannya pertama kali oleh pemerintahan Hindia Belanda di tahun 1937 dengan nama Suaka Marga Satwa Sampit, dan pada tahun 970-an, maka namanya pun berubah menjadi Suaka Marga Satwa Tanjung Puting. Dengan mempunyai beberapa ekosistem, mulai dari hujan tropis, hutan tanah kering, dataran rendah, hutan rawa air tawar, hutan pantai, hutan mangrove, dan juga hutan sekunder. Sehingga ketika berada di kawasan ini akan membuat wisatawan belajar tentang berbagai macam ekosistem. Lalu berada di ketinggian 0 sampai 100 mdpl, maka akan cocok sebagai rumah untuk beberapa hewan yang ada di Kalimantan. Sebut saja seperti orangutan, lutung merah, bekatan, kancil, beruang, dan juga kucing hutan. Tempat satu ini juga merupakan konservasi orangutan terbesar yang ada di dunia. Pasalnya, terdapat sekitar 30.000 hingga 40.000 orangutan yang tersebar di dalam maupun luar Taman Nasional Tanjung Puting. Selanjutnya akan dibacakan oleh Khairutunisa. Keberadaan Taman Nasional Tanjung Puting sangat berpengaruh dalam segi ekonomi. Peran Taman Nasional Tanjung Puting sangat membantu masyarakat di bidang ekonomi, karena dengan adanya turis yang berkunjung ke sana, maka lowongan pekerjaan pun tersedia bagi masyarakat, mulai dari sebagai pengelola agen perjalanan, pemandu wisata, terutama bagi warga lokal yang memiliki kelompok wisata sebagai akomodasi untuk sampai ke Taman Nasional Tanjung Puting. Dampak sosial memberikan dampak positif pada tingkat kerjasama antara penduduk lokal dengan membentuk himpunan kelompok wisata Kumai dan himpunan pramuwisata Indonesia. Dampak negatifnya ialah membawa budaya yang kurang sesuai dengan kebiasaan adat setempat. Dampak positif dari aspek ekonomi dengan adanya Taman Nasional Tanjung Puting ini yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pendapatan untuk masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan baru yang banyak untuk masyarakat lokal. Secara tidak langsung meningkatkan kemampuan keterampilan masyarakat dalam ekonomi dan membantu masyarakat lokal dalam pembangunan sarana dan prasarana setempat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Farah. Analisis SWOT di Taman Nasional Tanjung Puting. Yang pertama ada kekuatan. Poin pertama, TNTP sebagai KSN dan cagar UNESCO. Kedua, kekhasan ekosistem berawak dan flagship spesies atau orangutan dan kekatan sebagai ciri khas TNTP. Yang ketiga, kekayaan plasma nutfa dan jasa lingkungan. Kelemahan. 1. Pengamanan batas kebakaran hutan, lemahnya sistem kontrol keamanan, sungai Sekonyer kurang terawat, lambatnya rehabilitas kawasan. 2. Kerjasama kemitraan dan perlindungan hutan, pemberdayaan masyarakat. 3. Adanya desa-desa enklave. 4. Manajemen kawasan, organisasi pengelola keanekaragaman hayati, pengelola jasa lingkungan. Yang kelima, penyelenggaraan pendidikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan ilmu, pengetahuan, peluang kebijakan, pemerintah, mitra kerjasama dalam dan luar negeri, kepedulian masyarakat nasional dan internasional dikenal di mancanegara, strategi memakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang untuk meningkatkan promosi kerjasama, koordinasi, dan sosialisasi, meningkatkan partisipasi masyarakat dan mitra untuk mensosialisasikan kekhasan
kawasan meningkat partisipasi Interdep untuk mengelola kawasan. Yang selanjutnya ada strategi. Strategi menanggulangi kendala dengan memanfaatkan peluang kerjasama dengan Pemda Prof. Kalimantan Tengah, Kabupaten Kobar, dan Seruyan untuk menetapkan tata batas meningkatkan peran serta Interdep, Pemda, perusahaan, mitra, dan masyarakat dalam mengatasi kebakaran, rehabilitasi kawasan, menyelenggarakan pendidikan konservasi, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan manajemen kawasan dan organisasi pengelola, meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan jasa lingkungan, serta meningkatkan pemberdayaan desa-desa NKRI. Tantangan masih kurangnya komunikasi dengan masyarakat, Pemda, perambahan hutan, pemburuan liar, penambangan liar, pengakuan kawasan, karena RT RW belum disahkan kondisi kawasan penyangga, masalah pendidikan, lab kerja, ekonomi, sarana prasarana, transportasi, strategi memakai kekuatan untuk mengatasi tantangan, melibatkan lebih banyak lagi Pemda dalam mengelola TN Tanjung Puting, dan pengakuan kawasan, mengatasi masalah perambahan hutan, pemburuan liar, penambangan liar dengan melibatkan Pemda, mitra dan masyarakat, meningkatkan kualitas sosial ekonomi, sarana prasarana dan transportasi di kawasan penyanggaan sebagai KSN TNTP dengan melibatkan pemerintah pusat, Prof, mitra TNTP, dan perusahaan strategi, memperkecil kelemahan dan mengatasi tantangan, meningkatkan peran serta Pemda dalam mengatasi masalah di TNTP, meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan masyarakat di kawasan penyangga untuk mengurangi masalah di TNTP, membuat pagar atau batas fisik yang lebih tegas serta membuat jalur inskapsi, menambah pos keamanan dan mitigasi kebakaran, melibatkan lebih banyak masyarakat dalam pengelolaan TNTP. Selanjutnya ini ada matriks tentang SWOT di Taman Nasional Tanjung Puting. Dan yang terakhir ada saran. Saran yang pertama, tetap menjaga kawasan Taman Nasional Tanjung Puting sebagai kawasan ekowisata dengan cara memelihara fungsi ekosistem yang ada dengan mempertahankan kondisi alam yang memiliki keunikan. Yang kedua, meningkatkan variasi atraksi wisata baik alami maupun buatan. Dan yang terakhir, meningkatkan dukungan infrastruktur pendukung pariwisata seperti akomodasi, transportasi dalam kawasan, konsumsi, dan kenyamanan berwisata. Sekian, terima kasih. Berikut presentasi dari kelompok 3 tentang Ecopark Tanjung Puting.